Pemirsa, ekonomi digital Asia Tenggara berkembang sangat pesat dan salah satunya Indonesia sebagai penopangnya, terutama dalam pertumbuhan sektor fintech. Untuk mempercepat transformasi digital nasional dan memperkuat ekosistem keuangan digital, Bank Indonesia bersinergi dengan OJK melalui FECDI X IFC 2025. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan Bapak R. Muhammad Dudi Darmawan selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pak Dudi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Jessica. Baik. Pak Dudi, kalau kita melihat pada hari ini FECDI IFC di tahun 2025 banyak sekali yang datang. Tapi tentunya ini adalah perjalanan yang cukup panjang Pak untuk mencapai saat ini. Pak, bagaimana sih saat ini kondisi keuangan digital kita di dalam negeri? Terima kasih Mbak Jessica. Jadi syukur Alhamdulillah pagi ini sampai siang ini pengunjung begitu antusias di acara FECDI IFC 2025 ini. Jadi kalau kita flashback ke perjalanan ekonomi keuangan digital, jadi saat ini memang kita diuntungkan oleh istilahnya posisi bonus demografi Bu Jessica. Jadi di mana generasi milenial dan Gen Z hampir mendominasi sekitar 50% atau 145 juta. Belum generasi alfa yang sudah mencapai 10%. Otomatis ini akan merubah perilaku dari transaksi itu sendiri. Dan yang paling dahsyat adalah bagaimana machine learning, AI itu tumbuh sedemikian pesat. Sehingga itu sangat merubah perilaku. Jadi kalau kita lihat dari data yang kami punya, untuk transaksi kris sendiri ya, kami ini mentargetkan sekitar 6 miliar transaksi untuk tahun 2025. Ternyata sampai di bulan Oktober ini itu sudah mencapai lebih dari 11 miliar transaksi. Kemudian kita punya target merchant itu sekitar 40 juta. Sekarang udah lebih dari 41 juta. Kemudian dari target pengguna kita dari target 38 juta, kita udah lebih dari 38 juta. Artinya inklusivitas dan kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara cashless sangat luar biasa mengakomodasi dari transaksi ini. Kemudian kita lihat juga apa yang kita kembangkan seperti transaksi di BIFAS, itu juga lebih dari 1,5 miliar transaksi. Atau kalau dari hitungan kita itu sekitar 3.100 triliun, Mbak. Bahkan untuk yang BRTJ sendiri itu sudah mencapai 56.000 triliun atau 56,4 triliun. Jadi itulah akselerasi dari ekonomi digital yang kita harapkan bisa mendorong ekonomi lebih maju ke depannya. Akselerasi ekonomi digital, apalagi melihat data-datanya melampaui target semuanya. Betul sekali, Pak Jessica. Pak, ini gimana? Apa langkah yang dilakukan Bank Indonesia sehingga akselerasi bisa sangat cepat, Pak, bahkan melampaui target? Betul sekali, Bu Jessica. Jadi Bank Indonesia nggak sendirian. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Kami di sini bekerja sama, contohnya dengan OJK, kemudian juga dengan Kemenko Ekonomi. Dalam hal ini ya, contohnya aja terkait dengan transaksi percepatan perluasan digital daerah. Itu juga sudah jauh di atas target. Kemudian juga kami juga coba istilahnya kalau dengan UMKM kita meningkatkan literasi itu sendiri. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dan UMKM sehingga mereka semakin nyaman. Memang ada risiko, tetapi di balik itu adalah memberikan kenyamanan transaksi. Salah satu hal yang kita dorong adalah contohnya kita memberikan yang namanya merchant discount rate, Bu Jessica. Jadi untuk transaksi di bawah 500.000 itu otomatis fee-nya adalah 0%. Jadi merchant tidak dirugikan, pedagang kecil tidak dirugikan, sehingga itulah yang membuat UMKM di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Itulah kunci dari akselerasi ya Pak. Nah, betul, tapi Pak, ngomong-ngomong, bagaimana sih ketahanan ekonomi domestik kita dan juga ekonomi global, terutama terhadap keuangan digital kita di dalam negeri, Pak? Nah, untuk saat ini kita bekerja sama dengan industri, Mbak. Di sini ada baik itu perbankan maupun bukan perbankan. Dan pada konteks ini adalah kita berharap seluruh kolaborasi ya melalui peningkatan dari akses digital itu selalu ditingkatkan. Contohnya aja hari ini kita mengeluarkan yang namanya Kristep. Kristep itu memungkinkan masyarakat untuk melakukan istilahnya perjalanan menggunakan
MRT, LRT di Jakarta atau memulaikan busway segala macam itu bisa menggunakan Kristep. Jadi itulah salah satu keuntungannya. Kemudian yang terpenting lagi di sini adalah bagaimana kita juga mencoba merangkul masyarakat untuk terbiasa menggunakan itu. Jadi ini adalah satu buah dari kolaborasi, Mbak, sebenarnya itu. Itu yang kami lakukan antara Bank Indonesia, kemudian juga dengan OJK, kemudian juga dengan Kemenko. Nah, yang terbaru tadi pagi kita dengan Kemenko Infrastruktur, beliau sangat mengapresiasi sekali penggunaan pembayaran secara digital untuk sektor transportasi. Kemudian tadi juga Bu Mutia Hafid juga sama juga menyampaikan bahwa bagaimana akselerasi dari penggunaan internet itu sangat luar biasa, sehingga kita dorong manfaat penggunaan internet plus pembayaran secara digital. Itu adalah satu hal yang betul-betul menjadi kekuatan ekonomi kita ke depannya. Sinergi dan kolaborasi. Tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana sinergi dan kolaborasi dengan OJK, kemudian dari perbankan seperti apa. Tapi tentunya tidak lepas dengan industri dan juga asosiasi, Pak. Bagaimana kolaborasi dengan industri dan juga asosiasi yang terlibat? Jadi di sini ada, karena di sini ada ASPI dan Aptek. Jadi ASPI dan Aptek. ASPI adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Aptek itu yang terkait dengan fintech. Nah, di sini yang kami lakukan adalah dari pihak ASPI adalah mereka berkontribusi untuk membuat standarisasi di sistem pembayaran. Itu, Mbak. Jadi kemudian yang kedua, kami dengan pihak ASPI mengkolaborasikan untuk membuat yang namanya Standar Nasional Open API. Jadi pada intinya adalah kami membuat standar, kemudian industri mengadopsi dari Open API itu, sehingga Mbak Jessica sekarang bisa kita lihat bagaimana bank dengan bukan bank itu terhubung begitu cepatnya, tanpa perlu lagi ada sekat antara bahwa ini adalah bank atau bukan bank. Mereka semua dapat melakukan interkoneksi, integrasi dengan aman, cepat, dan yang jelas adalah standar security keamanannya itu juga menjadi satu hal yang kita perhatikan. Jadi mereka juga merasa terjaga. Tapi dari ini semua, Pak, sebetulnya tantangan yang paling sulit tuh apa sih? Yang paling sulit ini karena ini akselerasi digital itu sangat besar, otomatis yang terkait dengan kejahatan cyber, kemudian terjadinya fraud segala macam, itu yang mungkin satu hal yang harus kita tingkatkan. Jadi bukan hanya tugas Bank Indonesia saja, tapi kami juga dengan OJK, kemudian juga tadi dengan ASPI dan Aptek juga, bagaimana mengedukasi. Jadi kembali lagi ke literasi, jadi untuk meningkatkan kenyamanan mereka dalam bertransaksi. Itu, Mbak Jessica. Nah, Pak Dudi, kalau kita mengingat transformasi digital itu sebetulnya salah satu cita-cita dalam Astacita, Pak. Ini bagaimana mengimplementasikannya, kemudian apakah Presiden juga memiliki target tersendiri terkait dengan transformasi digital? Betul. Salah satu yang terkait dengan Astacita adalah peningkatan transaksi secara digital, Mbak. Jadi kembali lagi tadi ke data-data kami. Jadi digitalisasi kita optimalkan, kita tingkatkan. Penggunaan transaksi cash kita kurangi dengan peningkatan penggunaan non cash atau non tunai. Dan tadi dari indikator-indikator kami seperti dari transaksi dari BIFAS, BRTGS, kemudian juga kita bagaimana transaksi menggunakan KRIS. Nah, itulah yang sekarang kita buktikan bahwa inilah wujud nyata dari peran Bank Indonesia untuk negeri, Pak. Oke, Pak. Tapi kita akan ngomong lebih lanjut terkait dengan FECD dan juga IFC, terutama di tahun 2025. Tapi tahan dulu, Pak. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis, dan saat ini kami kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, ada Bapak R. Muhammad Dudi Darmawan. Pak Dudi, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan akselerasi dan juga kolaborasi. Kalau di tahun ini FECD IFC 2025, kira-kira apa pembedanya dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Nah, betul sekali, Bu Jessica. Jadi untuk tahun ini kita berkolaborasi dengan OJK. Jadi kita sudah 5 kali berturut-turut menjalankan FECD.
Tapi untuk tahun ini kita berkolaborasi dengan OJK sehingga muncullah FECDI dan IPSE 2025. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga dalam konteks ikatan, artinya untuk melihat inovasi ke depan, kami juga berkolaborasi dengan OJK. Dan yang ketiga yang terbaru adalah kita ada yang namanya perizinan terpadu. Jadi kita menyiapkan konsultatif meeting ya, baik itu ke BI ataupun ke OJK, mereka bisa datang langsung untuk melihat perizinan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan juga yang diberikan oleh OJK seperti apa. Sehingga inilah salah satu kolaborasi dan keuntungannya kita di FECDI dan IPSE di 2025 ini. Tapi untuk tahun ini ada target sendiri nggak sih Pak untuk transformasi keuangan digital kita? Targetnya, nah ini makin lama makin sangat berat ke depannya. Kita lihat dari yang utama adalah kalau dari kami adalah bagaimana meningkatkan integritas daripada transaksi itu sendiri, itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran untuk keamanan masyarakat dalam bertransaksi, sehingga di sini adalah meningkatkan literasi. Kemudian yang ketiga adalah kami juga bagaimana mendorong merchant untuk selalu menggunakan transaksi secara non tunai ya, untuk meningkatkan kenyamanan bagi mereka dalam bertransaksi setiap harinya. Oke, jadi itu ada target-target yang dipasang untuk tahun 2025. Tapi untuk jangka menengah, pendek dan juga panjangnya bisa disampaikan nih Pak, seperti apa? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ya, bahwa di tahun 2030 itu pertumbuhan transaksinya itu bisa meningkat 4 kali lipat dibandingkan 2025. Itu sekitar 145 miliar transaksi. Nah itu Mbak, berarti kebayang 145 miliar transaksi. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya mudah-mudahan itu bisa meleverage dari pertumbuhan ekonomi ke depannya. Itulah yang target yang akan kita capai di 2030. Sejauh ini Pak, bagaimana kontribusi keuangan digital kita terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Kalau dilihat dari kontribusinya, tadi kan untuk yang transaksi BIPAS tadi sendiri Mbak, kita itu sudah mencapai sekitar 3.100 triliun. Sementara untuk yang RTJ sendiri itu mencapai 56.000 triliun. Nah itu kalau misalnya taruhlah misalnya PDB itu 6.000 triliun, jadi 3.000 triliun itu udah capai 50% dari PDB gitu untuk menggunakan transaksi secara BIPAS. Untuk secara RTJS otomatis kalau misalnya diasumsikan 6.000 itu berarti 8 kali dari PDB gitu. Jadi, tapi itu dengan asumsi PDB-nya 6.000 triliun gitu. Yang paling mendukung keuangan digital kita tuh apa sih Pak kontribusinya? Nah kalau dari BI kan kita tuh sebagai penyelenggara sistem pembayaran ya. Ada BRTGS, ada BIFAS, ada SKNBI, kemudian ada yang namanya kanal-kanal transaksi, apakah itu melalui kartu kredit, kartu debit, kemudian ada uang elektronik segala macam. Nah, ini mungkin masing-masing punya perannya sendiri-sendiri ya. Yang jelas, yang indikator yang menarik adalah untuk yang transaksi dengan menggunakan KRIS ya, itu sudah jauh melampaui dari transaksi menggunakan kartu kredit. Mungkin itu adalah salah satu indikator bahwa memang tadi juga sudah sampaikan, KRIS adalah sebagai aset dari Bank Indonesia, sehingga ini menunjukkan bahwa penggunaan KRIS, tingkat kenyamanan dan transaksi secara non tunai mungkin bisa lebih diakselerasikan lagi. Akselerasi dan inklusivitas itu menjadi kuncinya begitu Pak. Nah terakhir Pak, tadi saya tuh kalau melihat sebelum masuk ke sini, ini dibuka untuk umum. Artinya masyarakat ini bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam FECDI dan IPSE di tahun 2025. Bagaimana sih Pak supaya semua orang dan juga masyarakat bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi? Nah ini kami harapkan nanti masyarakat bisa langsung datang ya ke Hall B di Jakarta Convention Center mulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2025. Jadi kalau masyarakat ingin tahu terkait dengan AI, bisa datang di hari Sabtu. Kalau ingin tahu terkait dengan inovasi yang dikembangkan oleh industri, bisa datang di tanggal 31 Oktober besok. Dan untuk yang hari ini khusus
terkait dengan apa-apa saja yang dikeluarkan oleh otoritas baik itu BI, OJK, kemudian juga Kementerian Ekonomi, segala macam kebijakannya seperti apa. Mungkin mudah-mudahan ini akan meningkatkan tadi literasi dari masyarakat dan pemahaman bagaimana industri sistem pembayaran ke depannya. Mungkin itu Mbak Jessica. Oke, baik. Terima kasih Bapak R. Muhammad Budi Hermawan selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.